Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi yang akan kita sampaikan kali ini adalah tentang PPMBK. PPMBK itu singkatan dari Perencanaan Penganggaran Madrasah Berbasis Kinerja. Apa itu anggaran kinerja? Anggaran kinerja adalah suatu proses perencanaan penganggaran dengan mengidentifikasi output dan outcome yang akan dihasilkan oleh suatu program dan pelayanan. Kemudian program kegiatan itu menghubungkan antara pengeluaran dengan hasil yang akan dicapai. Selanjutnya proses ini juga menilai adanya efektivitas, efisiensi dan ekonomis dari suatu program dan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan value for money. Nah, kenapa PBK ini penting? Pertama, untuk menciptakan adanya good governance. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan utama dari reformasi kita adalah terbentuknya good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik itu ada 3 pilar utamanya, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Kemudian juga proses perencanaan penganggaran kinerja ini adalah untuk value for money atau nilai dari uang, yang terdiri dari 3 item penting, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam proses penyusunan anggaran basis kinerja, kita harus mengetahui 2 prinsip anggaran basis kinerja. Jadi ada 2 prinsip utama. Yang pertama target kinerja, kemudian yang kedua adalah standar analisis belanja. 2 poin ini sangat penting untuk dipahami karena dari 2 inilah yang akan menentukan bahwa apakah program kegiatan itu berbasis kinerja atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari gambar berikut ini, PBK itu ada dua prinsip utama, yaitu indikator kinerja dan standar analisa belanja. Indikator kinerja terbagi atas 5 indikator. Yang pertama itu input, kemudian input akan menghasilkan output, kemudian output akan menghasilkan outcome, dan outcome akan menghasilkan benefit, kemudian benefit akan menghasilkan impact. Kemudian konsep penganggaran kinerja berikutnya adalah standar analisa belanja. Standar analisa belanja ini terdiri dari 2, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran harga. Nah, jenis-jenis indikator kinerja seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, ada 5 indikator kinerja, mulai dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Nah, cuman pada dokumen perencanaan penganggaran hanya ada 3 indikator kinerja yang dimunculkan, yaitu input, kemudian output, dan selanjutnya adalah outcome. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi indikator kinerja. Yang pertama adalah identifikasi kelompok sasaran program atau kegiatan. Karena ini penting, siapa yang menjadi kelompok sasaran dari program dan kegiatan itu. Karena program kegiatan itu ditujukan untuk diapakan kelompok sasaran program kegiatan itu. Siapa dan apa kelompok sasarannya. Kalau untuk bidang pendidikan, kelompok sasaran kegiatan itu bisa saja siswa, guru, kemudian bisa saja komite sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi lokasi kegiatan, karena ini juga penting, kegiatan itu dilaksanakan di mana, sehingga bisa mengidentifikasi secara lebih jelas target-targetnya yang akan dicapai. Kemudian harus relevan dengan tupoksi. Kenapa harus relevan dengan tupoksi? Supaya yang bersangkutan tidak mengerjakan sesuatu yang di luar dari tupoksinya. Nah, kemudian menggunakan metode 4 kuadran. Kenapa metode 4 kuadran ini diperkenalkan? Karena memang selama ini yang kita ketahui bahwa akan agak sulit untuk membedakan antara output dan outcome khususnya. Dengan metode 4 kuadran ini digunakan untuk mempermudah membedakan apa itu input, apa itu output, dan apa itu outcome. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan 4 kuadran. Seperti yang kita ketahui bahwa 4 kuadran itu terdiri dari garis vertikal dan garis horizontal yang memisahkan 4 kotak kuadran yang ada di dalam 4 kuadran tersebut. Nah, kalau kita lihat pada slide ini, kalau kita lihat dari analisa vertikalnya, itu dibagi menjadi kuantitas dan kualitas secara vertikal. Kemudian dibagi juga menjadi garis horizontalnya, yaitu antara input dengan output. Input adalah effort atau apa yang digunakan. Kemudian kalau output adalah efek atau apa yang dihasilkan. Nah, kombinasi antara input, output dengan kuantitas kualitas inilah yang
menjadi 4 kuadran di dalam pengidentifikasian indikator kinerja. Nah, kalau kita lihat di slide 4 kuadran yang lengkap ini, input itu terdiri dari 2 kuadran, yaitu kuantitas dan kualitas. Bagaimana mengidentifikasi input yang baik adalah mengidentifikasi input sampai ke kualitas inputnya. Yang sering terjadi selama ini adalah kita hanya mengidentifikasi satu input, yaitu hanya sumber dana, padahal banyak input yang lain yang harus kita identifikasi sampai dengan kualitas. Jadi kalau kita hanya sampai di kuadran pertama, yaitu input kuantitas, itu hanya mengidentifikasi berapa banyak pelayanan yang disediakan. Nah, kalau kita mengidentifikasi sampai ke kuadran kedua, itu sampai kita mengidentifikasi berapa baik pelayanan itu disediakan. Kemudian di kolom bawahnya, yaitu kolom output, itu juga harus sampai ke kualitas outputnya. Kalau kita hanya mengidentifikasi sampai ke output kuantitas, maka kita hanya akan mengidentifikasi sampai berapa banyak efek atau perubahan yang dihasilkan. Tapi kalau kita mengidentifikasi sampai ke kualitas, maka kita akan mengidentifikasi sampai ke perubahan apa yang dihasilkan. Nah, ini kalau kita lihat dari kualitas mengidentifikasi indikator kinerja, kalau kita hanya sampai di kuadran pertama, yaitu hanya sampai mengidentifikasi input atau effort yang berbentuk kuantitas, itu adalah tahapan paling sederhana dalam 4 kuadran. Kemudian kalau kita masuk ke kuadran kedua, yaitu mengidentifikasi input sampai ke kualitas, maka itu belum sampai ke pengidentifikasian indikator kinerja yang sempurna. Nah, yang paling lengkap itu adalah kalau kita sampai di kuadran keempat, yaitu yang warna orange, itu adalah pengidentifikasian indikator kinerja yang paling lengkap. Nah, ini contoh-contoh indikator kinerja baik input ataupun output yang lengkap ya. Kalau yang di kuadran pertama itu hanya mengidentifikasi dari sisi jumlah atau dari sisi kuantitas seperti yang disebutkan tadi, input yang dari sisi jumlah, misalnya input berbentuk berapa banyak klien atau konsumen yang dilayani atau berapa banyak kegiatan yang bisa dilakukan berdasarkan jenis kegiatan. Nah, kalau kita masuk ke kuadran kedua, itu sudah mulai ke kualitas dari inputnya, bisa salah satu indikatornya misalnya dengan persentase. Misalnya rasio klien dengan staf, atau kalau untuk bidang pendidikan rasio siswa dengan guru, rasio ruang kelas dengan jumlah siswa yang tersedia. Kemudian kalau untuk kegiatan, jumlah kegiatan yang bisa dilaksanakan selama setahun. Kemudian kalau dari sisi lainnya misalnya persentase tindakan tepat waktu, kemudian persentase klien menerima seluruh pelayanan dan segala macamnya. Nah, kemudian kalau dari sisi output, kalau output kuantitas itu berupa misalnya kalau dia kegiatan training, berapa banyak peserta yang dilatih. Itu baru sampai dari sisi kuantitas. Tapi kalau kita masuk ke kuadran keempat, itu sudah ke kualitas. Misalnya contohnya persentase keterampilan atau pengetahuan yang berhasil ditingkatkan dari hasil pelatihan, atau persentase perubahan sikap, perilaku, atau kondisi. Nah, ini contoh-contoh pengukuran input dari sisi kuantitas. Misalnya dari sisi jumlah tenaga atau jumlah orang yang berhak atas pelayanan, kemudian persentase ton aspal yang diterima, kemudian jumlah perpustakaan yang dikeluarkan, jumlah permohonan izin yang diterima, dan seterusnya. Jadi lebih, kalau yang input kuantitas itu lebih ke berbentuk jumlah. Kemudian kalau yang ke kualitas itu lebih berbentuk persentase seperti rasio tenaga ahli, rasio staf dibandingkan jumlah penduduk yang dilayani, dan seterusnya. Sedangkan kalau dari sisi output, kalau output kuantitas misalnya jumlah keluhan yang diterima, kemudian jumlah permohonan yang diizinkan, jumlah perizinan yang dikeluarkan, jumlah ton material yang didistribusikan, jumlah inspeksi yang dilakukan, dan jumlah orang yang hadir kalau untuk kegiatan training dan segala macamnya. Kemudian kalau dari sisi kualitas, nah kualitas inilah yang nanti menjadi outcome dari suatu kegiatan, misalnya persentase pengurangan kecelakaan lalu lintas, kemudian persentase kenaikan badan usaha baru, persentase jumlah usaha yang mati peraturan, atau persentase pengurangan siswa yang putus sekolah, ini kalau untuk yang bidang pendidikan, kemudian jumlah persimpangan yang bebas macet pada jam yang padat. Nah, kemudian
Kemudian setelah indikator kinerja, kalau indikator kinerja tadi lebih berbentuk narasi, kemudian ada target kinerjanya yang harus diperhitungkan juga atau yang diidentifikasi juga. Nah, target kinerja ini biasanya dalam bentuk jumlah atau angka atau numerik. Kemudian karakteristik lainnya adalah dapat diperbandingkan, dan karakteristik selanjutnya adalah dia cukup spesifik. Nah, dalam menetapkan target kinerja ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan sasaran yang akan dicapai dan tingkat kinerja yang diinginkan. Jadi indikator dan target kinerja itu harus relevan dengan sasaran jangka menengahnya gitu. Jadi sasaran itu adalah milestone untuk mencapai sasaran jangka menengah. Kemudian memperhatikan tahapan program kegiatan yang dilaksanakan, karena biasanya juga beberapa program itu ada yang harus dilaksanakan terlebih dahulu baru bisa melaksanakan program kegiatan yang lain. Kemudian mempertimbangkan kesediaan sumber daya. Ini juga penting, kenapa? Terkadang dalam menyusun satu penganggaran kita menganggarkan sebanyak-banyaknya tanpa memperhitungkan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu tidak hanya sumber daya uang, tapi juga sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Terkadang kita punya sumber daya uang yang tidak terbatas, tapi kita punya keterbatasan dalam sumber daya lainnya, misalnya sumber daya manusia, kemudian sumber daya teknologi, peraturan dan segala macamnya, sehingga anggaran yang kita anggarkan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Kemudian menetapkan tingkat kinerja dalam bentuk target kinerja. Nah, ini yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa target kinerja tadi harus memenuhi 3 karakter tadi, yaitu harus berupa angka, kemudian dapat diperbandingkan, dan cukup spesifik. Nah, kalau tadi mengukur rencana atau targetnya, kemudian kalau realisasi capaian kinerja itu adalah kondisi realnya gitu. Capaian merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program kegiatan. Jadi ini setelah pelaksanaan suatu program kegiatan. Bentuknya seperti apa? Ya sama, realisasi ini berbentuk berupa angka juga. Jadi dibandingkan antara target dengan realisasinya nantinya. Berapa persen itu tercapai, itu akan kelihatan. Kemudian juga harus didukung dengan fakta atau bukti yang valid. Misalnya contohnya kalau untuk pelatihan, target kinerjanya misalnya meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi training. Nah, buktinya adalah perbandingan antara hasil pre-test dan post-test. Selain target dan indikator kinerja yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, item yang penting juga dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran kinerja adalah standar analisa belanja. Apa itu standar analisa belanja? Adalah dalam sistem anggaran kinerja, setiap usulan program kegiatan dan anggaran itu harus dinilai kewajarannya. Nah, ini yang terkadang kita suka lupa ya, karena biasanya dalam menyusun anggaran, khususnya untuk anggaran belanja, kita biasanya menganggarkan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan, bukan dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu makanya harus kita lihat kewajarannya. Nah, kewajaran itu ada 2 item, yaitu kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya. Jadi standar analisa belanja itu adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau kewajaran biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Penilaian kewajaran beban kerja itu, kenapa itu penting? Ya mungkin ibaratnya jangan nafsu kuat tapi tenaga kurang lah, itulah istilah sederhananya gitu. Kita anggarkan sebanyak-banyaknya, ternyata kita nggak sanggup melaksanakannya karena nggak sesuai dengan kemampuan kita, atau kita tidak menganggarkan sesuai dengan kewajaran biaya yang seharusnya gitu. Mungkin kita bahas satu persatu topik ini. Yang pertama adalah penilaian kewajaran beban kerja. Apa itu penilaian kewajaran beban kerja? Yang pertama adalah kaitan logis antara program kegiatan yang diusulkan dengan strategi dan prioritas suatu institusi atau instansi atau organisasi. Kenapa ini perlu? Karena organisasi itu kan punya visi dan misi. Nah, program kegiatan yang dianggarkan itu apakah sudah ada benang merahnya atau relevan dengan strategi atau prioritas untuk mencapai visi misi dari suatu organisasi. Sering kali terjadi bahwa program kegiatan yang disusun itu adalah copy paste dari tahun sebelumnya.
dan tidak ada kaitan atau benang merah dengan visi misi atau prioritas yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Kalau di madrasah ya visi misi dari madrasah itu sendiri. Kemudian kesesuaian antara program kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan. Nah, ini juga penting. Di slide sebelumnya juga sudah beberapa kali disebutkan bahwa program kegiatan itu adalah harus program kegiatan yang menjadi tupoksi dari suatu organisasi. Nah, kalau madrasah, apa yang menjadi tupoksi dari madrasah itu sendiri? Nah, itulah yang dikerjakan. Walaupun program kegiatan itu bagus hasilnya, targetnya tercapai, tapi itu bukan tupoksinya madrasah, itu tidak menjadi capaian kinerja dari madrasah itu sendiri. Kemudian kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa biasanya dalam menyusun anggaran belanja kita menggunakan pendekatan optimistik. Jadi kita anggarkan sebesar-besarnya. Ternyata kita nggak memperhitungkan kesediaan uang yang tersedia, kemudian sumber daya yang kita miliki, dan itu akhirnya apa? Ya target kinerjanya tidak tercapai. Misalnya kita menganggarkan 15 kegiatan, padahal dari sumber daya yang kita miliki, dari waktu yang kita miliki, kita hanya mampu melaksanakan 10 kegiatan. Nah, otomatis 5 kegiatan yang kita anggarkan itu tidak akan terrealisasi di akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, kewajaran beban kerja itu sederhananya seperti yang terlihat pada slide ini. Jadi ada perbandingan antara keinginan dengan kemampuan, ya, keinginan dengan kapasitas yang dimiliki. Salah satunya adalah dari sisi anggaran yang dibutuhkan. Jadi kita anggarkan sebanyak-banyaknya, padahal kita punya dana yang terbatas. Misalnya kita menganggarkan 150, padahal dana kita cuma 100. Nah, harusnya kita lakukan priorisasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau dia terikat oleh tahun anggaran, maka tahun anggaran yang tersedia itu hanya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, dari tenggang waktu 1 Januari sampai 31 Desember itu idealnya, realistisnya berapa kegiatan yang bisa kita laksanakan. Kemudian penilaian berikutnya adalah dari sumber daya manusia yang dibutuhkan atau yang dimiliki oleh organisasi. Nah, sumber daya yang dibutuhkan misalnya membutuhkan 10 orang atau 50 orang, sementara kita mempunyai sumber daya manusia kurang dari 50 orang. Nah, artinya jumlah orang yang akan mengelola kegiatan itu juga terbatas gitu, atau di bawah dari yang dibutuhkan. Kemudian sumber daya lainnya, misalnya apa? Misalnya infrastruktur atau peralatan. Kita tidak punya peralatan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu juga kan akan mempengaruhi dari kelancaran pelaksanaan program kegiatan. Nah, satu lagi yang penting tadi adalah tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari organisasi itu. Kalau dia bukan tupoksi kita, walaupun kita punya uang, kita punya waktu, kita punya sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, itu nggak bisa kita laksanakan. Nah, dari perbandingan antara keinginan dengan kemampuan, nah itulah kita dapat menyimpulkan berapa jumlah kegiatan dan anggaran yang mampu dilaksanakan dan yang mampu diserap. Nah, itulah yang disebut dengan anggaran dan kegiatan yang realistis sesuai dengan beban kerja yang kita miliki. Seperti pengalaman saya pernah mendampingi suatu institusi, dia hanya punya tupoksi ABC, kemudian anggaran sumber daya manusianya 20 orang, kemudian dia menganggarkan 20 miliar. Ternyata setelah kita hitung ulang, yang mampu diserap itu hanya 15 miliar. Artinya 5 miliar itu harus dikoreksi, harus dikurangi di dalam dokumen perencanaan penganggarannya. Nah, analisa standar belanja berikutnya atau ASB berikutnya adalah penilaian kewajaran biaya. Nah, ini juga penting karena kita sering dengar adanya markup dalam penganggaran. Nah, kalau kita sudah menggunakan konsep penilaian kewajaran biaya, harusnya markup itu tidak muncul gitu. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya, pertama, kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja atau standar biaya. Ini penting, kenapa? Target kita misalnya 10, dan 10 itu hanya membutuhkan 100 juta
biaya, tapi kita menganggarkan 150 itu kan berarti kita menganggarkan melebihi dari kewajaran biaya. Kemudian kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku. Nah, ini juga penting, terkadang antara standar biaya dengan harga pasar yang berlaku itu tidak sesuai gitu. Nah, ini harus disesuaikan kembali. Terkadang harga terjadi perubahan harga di pasaran, sementara standar harga belum direvisi. Nah, itu harus dilakukan revisi terhadap standar biayanya. Setiap instansi itu punya standar biaya. Kalau pemerintah pusat itu ada namanya SBK dan SBM, standar biaya masukan, standar biaya keluaran. Nah, kalau di daerah itu ada yang namanya standar harga daerah. Nah, jadi harus disesuaikan dengan, kalau madrasah adalah instansi pemerintah pusat, berarti harus menyesuaikan dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber dana. Ini juga penting karena masing-masing sumber dana itu punya aturan tersendiri dalam menggunakan biayanya gitu. Contohnya dana BOS. Dana BOS itu kan ada 14 komponen biaya yang bisa digunakan. Di luar 14 komponen itu tidak bisa digunakan. Walaupun kita masih punya sisa dana BOS, itu tidak bisa digunakan di luar 14 komponen itu. Nah, sumber dana lain juga sama seperti itu. Bisa sumber dana hibah itu digunakan untuk kegiatan tertentu, tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain gitu. Nah, kalau ada lebih, misal dana BOS, itu kan harus dikembalikan lagi ke rekening kas negaranya. Nah, ini 3 hal yang harus penting diperhatikan dalam penilaian kewajaran biaya. Nah, kalau skema kewajaran harga ini seperti ini. Program, kegiatan, kemudian ada target kinerja. Nah, kegiatan itu di breakdown anggarannya berapa. Nah, anggaran itu disusun berdasarkan standar harga. Nah, kalau dia daerah berarti standar harga daerah, tapi kalau madrasah sebagai institusi pemerintah pusat itu menggunakan standar harga dari Menteri Keuangan. Nah, standar harga daerah ini atau standar harga ini mengacu ke harga pasar. Dalam penyusunan standar harga itu mengacu ke kondisi ekonomi makro untuk tahun yang akan digunakan, kemudian pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Nah, kalau dia pembelian langsung, biasanya standar harga itu sama dengan harga pasar. Nah, kecuali kalau kita menggunakan pihak ketiga, itu ada item lain yang harus diperhitungkan atau mungkin bisa disebut sebagai markup yang dibolehkan dalam penyusunan anggaran, yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai, kemudian keuntungan yang wajar bagi rekanan. Nah, ini juga harus hati-hati. PPN kita harus perhatikan ketentuan tentang PPN-nya. Apakah kita bertransaksi dengan PKP, pengusaha kena pajak atau bukan? Itu kan nanti menentukan dia kena PPN atau tidak. Kemudian juga untuk pembelian tertentu, misalnya pembelian buku mata pelajaran, itu kan juga ada ketentuan tidak dikenakan pajak. Kemudian keuntungan yang wajarnya juga persentasenya harus diperhitungkan, berapa persen keuntungan yang dianggap keuntungan yang wajar bagi rekanan. Berikutnya adalah penganggaran berbasis kinerja dan value for money. Seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, salah satu kenapa PBK itu penting adalah PBK ini mempertimbangkan value for money. Value for money itu atau sering juga kita kenal dengan 3E ya, ekonomis, efisien, dan efektif. Nah, di mana 3E ini masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja itu. Karena biasanya juga di dalam sisi audit, operational audit khususnya, auditor itu menilai 3E ini juga, apakah kegiatan itu atau anggaran itu ekonomis, apakah anggaran itu efisien, dan apakah anggaran itu efektif. Nah, terkadang kita kan agak susah nih membedakan yang mana yang ekonomis, yang mana yang efisien, yang mana yang efektif dari suatu program dan kegiatan. Suatu kegiatan itu bisa saja dia ekonomis tapi tidak efisien. Bisa saja ekonomis, efisien tapi tidak efektif. Nah, begitu seterusnya. Nah, gambar ini untuk mempermudah kita membedakan yang mana ekonomis, mana efisien, dan mana efektif. Nah, ekonomis itu biasanya membandingkan antara alternatif input 1 dengan alternatif input yang lainnya, input 1, input 2 untuk item yang sama. Contohnya misalnya begini, pada kegiatan pelatihan atau training kita membutuhkan kertas.
kertas HPS. Nah, kertas HPS ukuran 80 gram, merek A harganya 10.000, sementara merek B harganya 15.000, sama-sama 80 gram, artinya kualitasnya sama. Nah, kalau pemilihan alternatif tadi tidak mempengaruhi kualitas daripada output, harusnya yang lebih efisien adalah kertas merek A karena dia lebih murah, yaitu 10.000. Kalau kita pilih yang kertas yang B yang harganya 15.000, artinya kita tidak ekonomis sebesar Rp5.000. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya gitu. Yang penting dia kualitasnya sama, speknya sama, tidak mempengaruhi dari kualitas output. Makanya biasanya dalam penyusunan anggaran itu tidak berorientasi pada merek, tapi berorientasi pada spesifikasi dari item atau barangnya gitu. Kemudian itu tadi yang disebut dengan ekonomis, jadi membandingkan antara input yang sama tapi ada alternatif input A, input B. Misalnya kertas atau ballpoint yang kualitasnya sama tapi harganya berbeda, harga yang lebih murah yang lebih ekonomis. Kemudian kalau yang dimaksud dengan efisien itu adalah membandingkan antara input dengan output. Contohnya kalau yang sederhana itu untuk menghasilkan 1 kubik campuran semen itu perlu kombinasi pasir, semen, sekian misalnya. Nah, ternyata kita memberikan kombinasi yang lebih besar. Campuran itu artinya tidak efisien. Atau mungkin kalau untuk kegiatan training yang disebut dengan efisien itu misalnya target peserta kita 50 peserta. Ternyata yang hadir, yang mengikuti pelatihan sampai selesai itu hanya 30. Sementara kita harus bayar untuk konsumsi, untuk hotel, tetap dengan 50 peserta. Itu terjadi ketidakefisienan sebesar selisih dari antara jumlah peserta yang harus kita bayar karena udah terlanjur teken kontrak dengan pihak hotel, pihak catering sebesar 50, tapi kita peserta yang hadir hanya 30 peserta. Itu terjadi ketidakefisienan dalam kegiatan itu. Nah, kalau yang disebut dengan efektif itu adalah membandingkan antara output dengan outcome. Contoh yang sederhana tadi misalnya target outcome kita adalah meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Ternyata setelah kita selesai pelatihan, pemahaman pesertanya tidak meningkat. Itu bisa dilihat misalnya dari hasil post-testnya. Hasil post-test sama dengan hasil pre-test, atau mungkin hasil post-test lebih jelek daripada hasil pre-test. Artinya kan tidak efektif kegiatan itu terlaksana. Nah, itu harus kita identifikasi apa yang menjadi penyebab ketidakefektifan kegiatan itu tersebut. Bisa saja dari sisi narasumbernya yang tidak kompeten, atau bisa saja lokasi pelatihan yang tidak representatif dan segala macamnya. Itu yang harus diidentifikasi mulai dari awal, mulai dari menentukan input sampai input kualitas, kemudian outputnya apa, kemudian baru ke outcome-nya. Hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Nah, mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa setiap institusi, setiap organisasi itu pasti punya perencanaan strategiknya. Misalnya kalau kepala daerah, setiap kali bupati atau gubernur atau wali kota diangkat, maka dia harus menyusun rencana strategik daerahnya yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai ke anggarannya. Termasuk juga kalau untuk madrasah ya pada saat kepala madrasah diangkat, maka dia harus punya rencana kerja jangka menengah atau rencana strategik jangka menengahnya. Apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia capai selama periode dia menjabat sebagai kepala madrasah. Nah, ini yang dimaksud dengan hierarki perencanaan dan penganggaran strategik. Jadi di dalam perencanaan penganggaran strategik itu ada strukturnya mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan sampai ke anggaran. Nah, inilah kaitan tadi perencanaan kinerja tadi dengan perencanaan strategik ini. Sering sekali terjadi, mungkin di beberapa organisasi kita hanya berorientasi pada rencana tahunan saja, rencana anggaran tahunan, yang itu tidak mengakar atau tidak
berhubungan dengan rencana jangka menengahnya. Jadi tahunan, dan kemudian tahunan itu juga mungkin hanya di copy paste dari tahun sebelumnya. Nah, itu yang agak susah untuk mengukur ketercapaian dari kegiatan atau program yang dilaksanakan tahun itu. Dan harusnya idealnya harus mengikuti struktur seperti ini. Jadi visi kemudian dijabarkan menjadi misi, kemudian misi itu dijabarkan menjadi beberapa tujuan, kemudian tujuan itu dijabarkan menjadi sasaran, kemudian berapa program yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran itu, kemudian berapa kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai target dari programnya. Nah, kemudian baru dihitung anggarannya. Nah, anggaran setelah semua lengkap, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, program kegiatan, dan anggaran, termasuk target kinerja yang akan dicapai di masing-masing tahapan itu. Nah, itulah yang menjadi kerangka pengeluaran jangka menengah dari suatu instansi. Nah, ini harusnya kalau untuk madrasah ini masuk ke dalam rencana kerja jangka menengahnya madrasah atau RKJM-nya madrasah. Nah, dari situlah baru di breakdown jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Kalau untuk kepala madrasah periodenya adalah 4 tahun, maka itu diuraikan menjadi rencana tahunan selama 4 tahun. Kemudian juga dengan adanya hierarki ini juga akan terlihat benang merahnya, kegiatan yang mana untuk mencapai program yang mana, untuk mencapai sasaran yang mana, kemudian untuk mencapai tujuan yang mana, mencapai visi, dan akhirnya dalam mencapai visi dan misi. Nah, kemudian dari kode kita bisa lihat misalnya kegiatan 1 itu untuk mencapai program 1, untuk mencapai sasaran 1, untuk mencapai tujuan 1. Kemudian tujuan 1 itu dicapai dengan 2 sasaran, yaitu 1A, 1B. Kemudian 1A itu terdiri dari beberapa program dan terdiri dari beberapa kegiatan. Nah, dengan adanya hierarki ini akan mempermudah untuk menghitung. Untuk mencapai sasaran 1, kita membutuhkan sekian program, sekian kegiatan, dan sekian anggaran. Kemudian berikutnya selanjutnya, sehingga nanti setelah kita dapat secara keseluruhan, kita akan tahu untuk mencapai visi dan misi kepala madrasah kita butuh berapa biaya yang dibutuhkan sampai dengan 4 tahun periode jabatan kepala madrasah yang bersangkutan. Nah, jadi hierarki benang merah ini penting. Jadi tidak hanya menyusun perencanaan penganggaran tahunan saja, tapi harus mulai dari kerangka perencanaan penganggaran jangka menengahnya. Kemudian, nah kalau kita hubungkan antara rencana strategik tadi dengan indikator kinerja, nah hubungannya seperti ini. Kegiatan yang paling bawah itu kegiatan itu berhubungan dengan output. Jadi kegiatan dicapai untuk mencapai output. Nah, di bawah output itu ada input. Inputnya kalau kita klasifikasi menjadi 5M itu man, money, materials, mesin, dan method. Jadi input itu tidak hanya money, tidak hanya uang, tapi ada input-input lain yang harus kita perhitungkan. Tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Input sampai kualitas itulah yang akan menentukan kualitas dari output dari suatu kegiatan. Nah, kemudian outcome itu ada di level program, karena outcome itu akan dicapai dari beberapa capaian dari kegiatan. Kemudian dari outcome itu naik ke atasnya, itulah baru kita bisa memperhitungkan benefit atau manfaat yang akan dicapai dari outcome itu. Nah, itu biasanya dia ada pada level misi. Kemudian baru finalnya adalah impact atau dampaknya, itu adalah visi. Nah, memang terkadang agak sulit menentukan waktu dari ketercapaian benefit atau impact, makanya dalam dokumen perencanaan penganggaran itu hanya muncul sampai ke outcome saja, karena itu yang lebih mudah untuk diukur. Nah, kemudian ada satu rumus penting juga dalam menentukan visi misi program kegiatan ini, juga dengan indikatornya adalah kriteria SMART. SMART itu spesifik, jadi definisinya harus spesifik, kemudian harus measurable, harus terukur, kemudian A-nya itu attainable, bisa dicapai, kemudian R-nya realistis bisa dicapai, kemudian T-nya itu time bound, ada
periode waktu, target waktu, kemudian S-nya itu support to goal. Nah, kemudian secara umum indikator kinerja kunci untuk bidang pendidikan itu secara umum ada dua indikator utama, yaitu standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan atau National Education Standard. Nah, ini yang harus penting diperhatikan dalam menyusun rencana kerja jangka menengah, kemudian kaitannya dengan indikator kinerja mulai dari input, output, outcome, benefit, dan impact. Nah, biasanya ini ada dalam satu proses yang kita sebut dengan EDM ya, evaluasi diri madrasah, yang mungkin nanti kita lihat kaitannya di slide berikutnya. Visi ini apa sebenarnya dimaksud dengan visi? Nah, ini juga sering kita dengar nih, visi itu apa, tapi terkadang kita susah menerjemahkannya dalam bentuk kalimat visi itu apa. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 kriteria utama dari suatu visi ya. Yang pertama, mencerminkan apa yang akan dicapai organisasi dalam jangka panjang atau minimal dalam jangka menengah lah. Kalau untuk madrasah, kepala madrasah itu harusnya dia punya visi. Pada saat dia diangkat itu dia punya mimpi apa yang ingin dia capai dalam periode dia menjadi kepala madrasah. Mimpinya berapa lama ya seberapa periode jabatan kepala madrasah itu. Kalau dia 4 tahun ya 4 tahun yang harus dicapai, berarti T-nya tadi, time bound-nya tadi 4 tahun gitu. Nah, kemudian memberikan arah dan fokus yang jelas agar organisasi dapat eksis dan antisipatif serta inovatif. Artinya apa? Semua pihak yang ada di dalam organisasi tersebut ya harus fokus pada visi itu. Apa yang menjadi visi itu yang menjadi roh atau semangat dari kita bekerja di organisasi tersebut. Nah, kemudian ini yang penting juga, mudah diingat, ringkas, dan sederhana. Yang sering kali kita lihat ada beberapa visi itu sangat panjang gitu, susah dihafal, kemudian kata kuncinya banyak sekali gitu. Makanya sebaiknya visi itu sesuai dengan periode waktu yang kita punya terbatas, ya harusnya mudah diingat, ringkas, dan sederhana. Mungkin kalau biar tidak terlalu membebani, mungkin hanya dibuat dengan 2 atau 3 kata kunci. Misalnya kalau untuk madrasah, apa visinya? Misalnya menjadikan madrasah yang berprestasi, berbasiskan iman dan takwa. Nah, tinggal nanti didefinisikan berprestasi itu apa, kemudian iman dan takwa itu apa definisinya gitu. Itu harus dikonkretkan dalam bentuk ukuran-ukuran yang kuantitatif. Mungkin bisa saja orang lain punya definisi yang berbeda dengan definisi kita, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting menurut apa yang kita sepakati di institusi kita atau di madrasah kita, yang dimaksud dengan berprestasi itu adalah misalnya nilai rata-rata kelasnya adalah 8, misalnya seperti itu. Kemudian iman dan takwa itu indikatornya adalah pemahaman siswa tentang pelajaran-pelajaran agama, Islam, dan segala macamnya yang bisa diukur atau dites dengan hasil tes tertentu. Jadi biar saja pihak lain yang punya definisi yang berbeda terhadap hal yang sama, tapi kita mempunyai definisi sendiri yang kita buatkan indikator-indikator kinerjanya yang terukur dan smart menurut pemahaman yang kita sepakati. Mungkin itu yang perlu dipertegas di dalam pengukuran visi ini. Selanjutnya setelah visi adalah misi. Nah, ini juga harus hati-hati menjabarkannya ya. Jadi ada beberapa kriteria untuk menetapkan misi. Pertama, misi itu untuk menetapkan kerangka tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Jadi tujuan dan sasaran itu adalah milestone-nya atau batu untuk penanda kita udah sampai di mana gitu. Kemudian visi akan dicapai melalui beberapa misi. Kemudian mendukung pernyataan visi, kemudian menjelaskan tujuan organisasi. Nah, yang paling penting nih, idealnya tidak lebih dari 3 pernyataan. Tapi tergantung dari kata kunci dari visi juga. Kalau kata kunci dari visinya banyak, maka misinya juga akan banyak gitu. Karena harusnya misi itu menjelaskan per kata kunci daripada visi. Contohnya tadi misalnya menjadikan madrasah yang berprestasi berdasarkan iman dan takwa. Berarti kata kuncinya kan ada 2 di situ, yaitu berprestasi sama iman dan takwa. Nah, berarti misinya harusnya minimal 2 itu gitu. Kalau lebih dari itu, menjabarkan ke bawahnya akan lebih panjang lagi dan mungkin akan lebih berat lagi untuk mencapainya.
Jadi idealnya mungkin tidak lebih dari 3 pernyataan misi. Nah, setelah misi adalah menetapkan tujuan. Jadi tujuan sasaran itu adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah milestone. Jadi kalau kita dalam perjalanan itu kan akan tahu tuh kita udah sampai di kilometer berapa. Nah, sama seperti ini. Jadi tujuan itu tujuan tahun pertama itu apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, dan seterusnya. Jadi tujuan itu untuk mendukung pencapaian daripada misi. Kemudian menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai dengan 4 tahun. Arah yang jelas. Jadi yaitu tadi kita akan sampai di titik mana di akhir tahun pertama, kemudian di akhir tahun kedua sampai di titik mana, tahun ketiga sampai di titik mana, tahun keempat sampai di titik mana. Nah, bisa saja misi itu kita capai di tahun kedua gitu, sesuai dengan milestone yang kita tetapkan. Kemudian ya bahasanya yang menantang dan realistis. Jadi tetap juga menggunakan bahasa yang ringkas, menantang, dan realistis. Kemudian, nah ini sasaran, program, dan kegiatan. Jadi sasaran itu apa? Yaitu adalah bagaimana mencapai hasil secara nyata dalam jangka waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi kalau tujuan itu dicapai dalam tahunan, nah sasaran itu lebih ke teknisnya. Bagaimana cara mencapai dari tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian program itu biasanya sekumpulan dari kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kemudian kegiatan itu adalah tindakan atau langkah-langkah nyata atau langkah-langkah yang lebih konkret sesuai dengan kebijakan dan program kegiatan yang ditetapkan. Jadi layer paling bawah itu adalah kegiatan. Nah, cuman mungkin di beberapa instansi di bawah kegiatan itu ada lagi yang namanya sub kegiatan. Cuman di sini kita menjelaskan hanya sampai kegiatan saja gitu. Nah, kemudian di bawah kegiatan itulah kita menyusun anggaran. Analisis permasalahan dalam pencapaian visi dan misi. Ini sebenarnya analisa perbandingan antara kondisi yang senyatanya dengan kondisi yang seharusnya. Ini kayak mungkin bukan kayak gini, memang gap analisis di sini disebutnya, atau analisa kesenjangan. Kondisi yang senyatanya seperti apa dan yang ingin kita capai itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, kondisi yang seharusnya itu adalah performance yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian kondisi yang ada itulah kondisi yang senyatanya, performance yang berdasarkan data yang ada. Nah, biasanya ini adalah melalui proses yang kita sebut dengan EDM atau evaluasi diri madrasah. Nah, dari perbandingan antara kondisi yang senyatanya dengan kondisi yang seharusnya ada gap atau kesenjangan. Nah, kesenjangan itu kan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kesenjangan itu bersifat minus, artinya kondisi yang senyatanya kurang dari kondisi yang seharusnya. Kemudian gap itu bisa sama dengan kondisi yang senyatanya sama dengan kondisi yang seharusnya. Kemudian bisa lebih, kondisi yang senyatanya sama dengan lebih tinggi dari kondisi yang seharusnya. Nah, 3-tiganya ini kan perlu strategi. Artinya tidak hanya kondisi yang minus saja yang perlu strategi, tapi kondisi yang sama dengan dan plus pun juga perlu strategi. Itu yang perlu kita bedakan. Ya, kondisi yang sama dengan lebih, strateginya apa? Strateginya adalah untuk mempertahankan kondisi yang sudah baik. Sementara untuk yang kondisi yang kurang, nah ini harus kita identifikasi apa permasalahan dan penyebabnya. Nah, salah satu metode untuk identifikasi permasalahan dan penyebab ini bisa melalui analisa SWOT, di mana kelemahannya, gitu, di mana kelemahan, kelebihan, kekurangan kita secara internal atau eksternal. Dari situ kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab dari gap itu. Kemudian dari identifikasi penyebab, barulah kita memunculkan program atau kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan penyebab tadi gitu. Jadi obatnya itu adalah di program dan kegiatan setelah kita mengidentifikasi penyebabnya. Bisa saja kondisinya sama, tapi penyebabnya berbeda antara satu madrasah yang satu dengan madrasah yang lain. Nah, itu kan memerlukan program kegiatan yang berbeda, jadi tidak bisa juga disamakan gitu.
Nah, itu yang perlu diidentifikasi oleh masing-masing madrasah. Identifikasi dulu apa penyebabnya, kemudian baru direkomendasikan apa program kegiatan yang akan dilakukan untuk menghilangkan penyebab itu. Nah, baru setelah itu kita identifikasi berapa dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan itu. Nah, kalau program kegiatan itu dananya terbatas, nah itu yang harus dilakukan prioritisasi. Jadi ini alurnya gitu ya, untuk diselenggarakan. Nah, proses semua ini itulah yang kita sebut dengan proses EDM dalam rangka menyusun RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah Madrasah. Ini juga bisa dilakukan untuk tahunan, tapi harusnya mulai dari yang 4 tahunan, yang dari rencana strategik tadi. Lebih detail tentang SWOT, sebenarnya SWOT ini analisa untuk menentukan strategi. Jadi sama kayak 4 kuadran tadi, ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis yang vertikal itu, yang atas itu adalah strength, kemudian weakness. Jadi garis vertikal ini adalah faktor internal. Jadi strength weakness itu adalah dari internal kita. Kemudian kalau threat dan opportunities itu eksternal, faktor eksternal. Jadi threat itu mungkin jangan kita terjemahkan sebagai hambatan, tapi kita terjemahkan sebagai tantangan. Kemudian opportunities kita terjemahkan sebagai peluang. Jadi seberapa besar tantangan yang dihadapi, kemudian berapa besar peluang yang kita hadapi. Nah, di sini kan akan muncul persilangan antara garis vertikal dan horizontal, internal dan eksternal tadi. Itulah muncul 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu yang berwarna kuning, yaitu dia punya banyak peluang, opportunities-nya banyak, kemudian punya banyak kekuatan secara internal. Jadi secara eksternal peluangnya banyak, kemudian secara internalnya dia punya banyak kekuatan. Nah, secara umum strategi yang dilakukan adalah agresif. Misalnya nih, madrasah kejuruan, dia punya jurusan yang tidak dipunyai oleh madrasah lain atau oleh SMK lain. Itu kan artinya dia punya kekuatan di situ dan tidak punya pesaing gitu. Nah, itu kan dia harusnya bisa mengembangkan jurusannya menjadi lebih agresif dalam memajukan jurusan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di kuadran biru, yaitu punya banyak peluang, tapi secara internal punya banyak kelemahan. Nah, artinya harusnya memperbaiki dulu kelemahan-kelemahannya. Jadi itu strateginya harusnya defensif dia. Jadi peluangnya banyak, tapi ya secara internal dia punya banyak kelemahan. Misalnya jumlah gurunya kurang, kemudian siswanya kurang dan segala macamnya. Jadi strateginya perlu dilihat dari situ. Kelemahan di internalnya apa? Itu yang diperbaiki dulu. Jadi strateginya adalah defensif, jadi bertahan. Karena kalau tidak, ya peluangnya hilang, kelemahannya makin banyak, ya dia akan tenggelam dengan sendirinya. Nah, kemudian yang hijau, yang kiri atas, itu punya kekuatan, tapi tantangannya juga besar. Misalnya banyak madrasah aliyah yang sejenis di wilayah yang sama gitu. Nah, itu kan artinya dia madrasah yang mungkin madrasah yang bagus, tapi pesaingnya juga banyak. Nah, ini artinya dalam menghadapi tantangan itu dia harus ofensif gitu. Ya, kalau main sepak bola strateginya menyerang lah. Gitu. Karena dia banyak tantangan di sini. Jadi salah satunya dengan sedikit ofensif. Nah, yang kuadran yang paling rendah itu adalah secara internal dia punya banyak kelemahan dan secara eksternal punya banyak tantangan, itu yang merah. Jadi kekurangannya banyak, juga tantangannya juga besar. Nah, ini strateginya harusnya internal dulu, mengurangi kelemahan dulu untuk menghadapi tantangan. Jadi diidentifikasi kelemahan ini, diperbaiki untuk menghadapi tantangan yang ini gitu. Nah, itu strateginya adalah internal recovery. Jadi perbaiki dulu ke dalam, jangan pikirkan dulu ke luarnya. Jadi strateginya adalah benahi manajemen di dalam terlebih dahulu. Jadi agak sedikit sama dengan yang di kuadran biru, tapi ini tantangannya lebih besar gitu. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Jadi strategi secara umum, setelah
EDM dilakukan, kita mendapat gambaran, oh kita ada di kuadran yang kuning, kita bisa agresif. Jadi apapun yang kita lakukan, harusnya itu bisa membuahkan hasil yang baik untuk madrasah kita. Nah, kalau kita berada di kuadran hijau, strateginya ini, karena kita punya kekuatan, tapi juga tantangannya lumayan. Kemudian kalau di kuadran biru, kita banyak peluang, manfaatkan peluangnya, tapi cara memanfaatkan peluang ya harus dengan memperbaiki dulu ke dalam gitu. Nah, kemudian ya kalau kita berada di kuadran terlemah, kuadran merah, yaitu kita perbaiki dulu kita ke internalnya. Selanjutnya adalah penyusunan rencana peningkatan mutu. Nah, dari slide ini kan terlihat bahwa bagaimana hubungan antara EDM, RKM, dan RKM. Jadi bagaimana benang merah antara ketiga ini gitu. Nah, harusnya dalam menyusun RKM itu harusnya berbasis ke RKM atau RKJM atau rencana kerja jangka menengah madrasah. Karena RKM atau RKM itu adalah rencana tahunannya. Itu harusnya berdasarkan kepada RKM atau RKJM atau rencana kerja jangka menengah 4 tahunan seperti yang dijelaskan di hierarki perencanaan penganggaran strategik tadi. Nah, bagaimana basis menyusun RKM dan RKM itu harusnya melalui proses EDM atau evaluasi diri madrasah. Seperti yang dijelaskan tadi melalui analisa SWOT, kemudian melalui analisa gap atau analisa kesenjangan. Pada proses EDM inilah diidentifikasi apa yang menjadi masalah, akar masalah, dan apa yang menjadi rekomendasi program kegiatannya. Di proses EDM inilah kita melakukan analisa SWOT. Mungkin banyak strategi proses atau tools mengidentifikasi, tidak hanya SWOT, bisa menggunakan tools yang lain. Tapi salah satu yang sederhana adalah analisa SWOT. Nah, dari situ kita bisa melakukan gap analisis, di mana kelebihan, di mana kelemahan, di mana peluang, dan di mana tantangan, sehingga kita bisa memperhitungkan strategi apa yang kita lakukan. Nah, dari hasil identifikasi masalah, akar masalah, dan rekomendasi itulah muncul program kegiatan. Program kegiatan, kemudian sasaran, anggaran, serta sumber dananya. Nah, program kegiatan, sasaran, anggaran, dan sumber dana itulah yang kalau dia untuk 4 tahunan pada saat kepala madrasah pertama kali pada awal tahun menjabat, itulah dituangkan ke dalam RKM. Atau mungkin dalam istilah lain ada juga yang menyebutnya dengan RKJM, rencana kerja jangka menengah atau rencana kerja madrasah 4 tahunan. Nah, seperti yang tadi disebutkan di rencana strategik, dari RKM itulah disusun rencana tahunannya, atau nanti akan muncul kerangka pengeluaran jangka menengah madrasahnya. Nah, dari tahunan itulah kemudian dikonkretkan lagi menjadi RKAM, rencana kerja anggaran madrasah. Nah, untuk selanjutnya inilah yang nanti akan diotomatisasi melalui IRKM dan EDM yang nanti prosesnya secara online. Demikian presentasi untuk materi PPMBK. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan tentang IRKM. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.